Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan jaga jarak kalian. Jika kalian tidak ada kepentingan di luar rumah, mohon jangan keluar rumah dulu ya, biar kita cepat melalui pandemi ini dan segera bisa bertatap muka di kelas untuk melakukan pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA hari ini itu membahas mengenai bentuk dan rotasi bumi. Kenapa kita harus membahas bumi? Karena kita itu hidup di bumi, kita bukan hidup di planet lain. Bumi adalah planet terbesar kelima dari 8 planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Bumi adalah planet urutan ketiga jika dari arah matahari. Jadi setelah matahari ada Merkurius, Venus, kemudian ada bumi. Dengan jarak yang seperti itu, berjarak agak jauh dari bumi, maka kita itu memiliki banyak sekali keuntungan. Jadi kita itu juga tidak terlalu panas karena kita terlalu dekat dengan matahari, tapi jika kita juga tidak terlalu dingin karena kita tidak jauh dari matahari. Nah, bumi itu diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bumi akan mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari. Jadi selain berotasi atau mengelilingi pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari. Bumi memiliki satelit alami yang bernama bulan. Jadi bulan yang mengitari bumi, dengan adanya satelit alami ini, maka kita mengalami yang namanya pasang laut, tapi juga mampu menstabilkan kemiringan sumbu dari bumi dan mampu secara sangat lama itu bisa memperlambat rotasi bumi. Lapisan ozon yang ada di bumi, yang ada di atmosfer kita, itu akan menghalangi radiasi surya atau matahari yang berbahaya, sehingga bumi dapat menyediakan tempat untuk berkembang biak bagi makhluk hidup. Di bumi terdapat kurang lebih 200 negara berdaulat yang saling berdiplomasi, melakukan perdagangan, melakukan pelancongan, dan aksi militer untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Bagaimanakah bentuk bumi? Bentuk bumi itu kira-kira bulat pepat
pada bagian kutub dan agak menggembung pada bagian khatulistiwa atau bagian ekuador. Diameter khatulistiwa itu sebesar 12.757 km dan diameter kutubnya sekitar 12.714. Jadi ada perbedaan atau selisih sebesar 43 km. Oleh karena itu, bentuk bumi bukan bulat sempurna, tapi bulat pepat pada bagian kutubnya. Kecepatan orbit rata-rata bumi sebesar 30 km per detik. Bukti bahwa bumi itu bulat, yaitu bayang-bayang bumi pada saat terjadinya gerhana bulan itu berbentuk lingkaran. Kita pernah melihat gerhana bulan bukan? Pasti bayangan bumi akan membentuk lingkaran atau bulat. Yang kedua, pelaut yang belayar terus-menerus ke suatu arah tertentu akan kembali lagi ke tempat semula, yang menunjukkan bahwa bukti bumi itu bulat. Di satu sisi, kita juga pernah, kalau kalian pergi ke laut dari jarak jauh, yang terlihat dulu adalah tiang dari kapal. Tapi lama-kelamaan akan terlihat dari badan pesawat, badan kapal, maksudnya kapal laut. Jadi itu menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Jadi dari kejauhan hanya terlihat tiangnya saja, tapi lama-kelamaan akan terlihat badan dari kapal lautnya, yang semakin dekat akan berbentuk atau berwujud semakin besar. Kalau dari jauh hanya terlihat sangat kecil dan hanya terlihat tiangnya saja. Yang ketiga yaitu visualisasi seolah-olah matahari itu menyentuh air di cakrawala pada saat matahari terbit dan terbenam. Nah, kalau kalian perhatikan, jika matahari mau terbenam, maka seolah-olah dia akan merendah, sehingga pada akhirnya dia seolah-olah akan menyentuh air yang ada di cakrawala. Jadi dia seolah-olah terlihat tenggelam. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa bukti bumi itu bulat. Padahal sebenarnya dia tidak tenggelam di laut ya, tapi seolah-olah dia itu menyentuh air yang ada di cakrawala. Bumi itu berotasi. Berotasi berarti bumi itu mengeliling pada sumbu tertentu atau pada porosnya. Pergerakan bumi pada porosnya itu disebut rotasi bumi. Bumi berotasi itu membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Apa akibat rotasi bumi? Adanya pergantian siang dan malam. Jadi pada saat siang itu sebenarnya ada sebagian dari bumi itu terkena sinar matahari, sedangkan bagian lain yang tidak terkena sinar matahari dia akan mengalami gelap atau mengalami malam. Jadi itu bukti bahwa bumi itu berotasi. Yang kedua, gerak terbit dan terbenamnya matahari atau gerak semu harian matahari. Kita tahu bahwa matahari itu terbit dan terbenam. Jadi sebenarnya bukan mataharinya yang bergerak, tapi bumilah yang berotasi, sehingga seolah-olah yang bergerak itu adalah matahari, sehingga disebut gerak semu harian matahari. Padahal sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi bumilah yang mengalami rotasi. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu berbagai tempat di Indonesia. Di Indonesia ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur ada di Papua.
waktu Indonesia Tengah contohnya ada di Bali, waktu Indonesia bagian Barat contohnya kita yang ada di Jawa Timur. Jadi adanya perbedaan waktu ini menunjukkan bahwa bumi itu berotasi. Kita tahu bahwa bumi itu memiliki garis khayal yang berupa garis bujur dan garis lintang. Jadi adanya garis bujur itu menyebabkan kita itu memiliki perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia ini. Nah, 0 derajat jam dunia itu ada di kota Greenwich ya. Nah, setiap perbedaan bujur atau derajat, maka kita memiliki perbedaan waktu. Jadi kemungkinan kalau kita di sini itu waktunya siang, mungkin di luar negeri dia mengalami malam. Adanya pembelokan arah angin. Nah, arah angin ini dipengaruhi oleh tekanan. Nah, adanya rotasi bumi ini juga berpengaruh pada arah angin karena rotasi bumi itu berbanding terbalik dengan arah perputaran jarum jam. Kalau arah anginnya dipengaruhi oleh rotasi bumi, secara otomatis arus laut juga bisa mengalami pembelokan karena arus laut itu terpengaruh oleh arah angin, jadi bisa gelombang. Kalau arah anginnya kencang, maka arus lautnya atau gelombangnya juga akan tinggi. Nah, itulah bentuk dan rotasi bumi yang kita tempati saat ini. Semoga informasi mengenai bumi sangat bermanfaat buat kalian dan lebih mencintai lagi bumi yang kalian tinggali. Apalagi pada saat ini kita tahu banyak sekali kejadian yang menimpa bumi kita, mulai dari gunung meletus, banjir, dan tanah longsor dan gempa bumi. Nah, itu artinya kita harus menjaga bumi kita agar bumi kita tetap dalam keadaan bersih dan lingkungannya menjadi tidak rusak. Semoga pengetahuan kita hari ini sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona dan cepat melalui pandemi virus ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan pernah keluar rumah tanpa menggunakan masker dan mencuci tangan. Semangat belajar, SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.